Mencarinya ketika mencarinya dengan santai, nggak dapat, nggak bakalan sukses. Jadi dia setengah jadi. Menuntut ilmu itu harus siang dia pelajari, malam dia ulang-ulang terus. Kemauan, bukan kemauan orang tua, bukan kemauan dari ibu bapak kerabat, tapi kemauan dari kita sendiri. Berapa banyak orang pengen anaknya jadi ulama, tapi anaknya nggak punya kemauan, nggak jadi. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Al-himmah itu ismun min ismillahil azam. Maksudnya al-himmah ismun min ismillahil azam itu sebagian maknanya bilang pengaruh himmah terhadap suksesnya hajat itu sama kuatnya seperti pengaruh Bismillahil A'zam. Kalau kita gunakan atas suatu hajat itu kan langsung kontan kabul. Nah begitu juga himmah. Bismillahil A'zam. Kuat. Kalau itu harus pakai himmah, semangat, belajar, hafalin. Menghafalkan jangan disuruh menghafalin baru kita hafalkan. Enggak. Tapi tanpa disuruh kita hafalkan. Pelajari apa yang menurut harus dihafalkan. Man hafizal mutun hazal funun. Yang hafal matan-matan itu, maka dia akan menjadi ahli dalam bidang-bidang tersebut. Minimal setiap bidang yang kita pelajari, hadis kita harus ada matan yang dihafal di hadis. Mustalah ada matan yang dihafal dalam mustalah. Nahwu ada matan yang dihafal di nahwu. Fikih begitu juga. Itu namanya apa nih? Talib ilm kan? Talabatul ilm. Talib ilm kata ulama belum pantas disebut talib ilm kecuali illa idza hafidha zubad fil fiqh wa alfiyah fil nahwu. Kalau dia hafal zubad fikihnya, hafal alfiyah nahwunya, nah barulah boleh disebut talib ilm, penuntut ilmu. Dan talib ilm itu yang hafal zubad, yang hafal alfiyah, dihafalkan. Kemudian juga talib ilm itu yang bangun malam tahajud. Dan sebelum subuh itu dia udah bangun ada tahajud, itu talib ilm. Kalau talib ilm enggak tahajud itu bukan talib ilm. Talib ilm jaga wudu, terutama waktu ngulang pelajaran. Talib ilm itu adalah orang dia selalu jaga wudu, sholat jamaah. Talib ilm kalau nggak perhatian sama sholat jamaah, ibaratnya udah ente cuci tangan dari dia. Ini bukan talib ilm, cuma buang masa ini, hanya membuang waktu kita aja. Itu talib ilm, perhatian sama sholat jamaah, takbiratul ihram al-imam, kemudian lagi talib ilm bangun malam tahajud, talib ilm giat menghafal, punya kemauan sendiri. Tapi lagi di sini cuma berapa? 40 orang. Ini emang 40 orang. Itu 40 tuh bilangan 40 punya rahasia tersendiri. Fatamma miqatu rabbika arba'ina laila. Itu 40 malam. Nabi Allah Musa dia berkhalwat. Bilangan 40 ini punya keistimewaan sendiri. Ada 40 malam, ada 40 hari, ada 40 tahun. Kita orang kalau udah umur 40 tahun nasya'a ala khuluq fala yataghayyar. Udah umur 40 tahun tapi hati enggak berubah, sampai mati enggak bakal berubah. 40 ini punya hal-hal tersendiri. Dia punya kakek Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, dia belajar di Tarim 4 tahun di Rubat. Kemudian pergi ke Mekah 2 tahun. 4 tahun. Itu dulu waktu belajar sama Habib Ali juga 4 tahun. Gitu. Terus daurah lagi ada lagi 40 hari. Ada lagi yang 4 bulan. Ini bilangan 4 nih punya keistimewaan sendiri. Khulafaur Rasyidin 4. Masya Allah. Wah, sifatnya nabi-nabi 4. Ini bilangan 4 nih luar biasa. Karena itu ini 40 orang. Enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama. Masing-masing bisa ambil pojokan, ada tiang sendiri untuk dia senderin, di situ dia ngafal. Nikmat. Dulu kita mau cari tempat sepi itu mau belajar. Waktu awal-awal 30 orang kita nikmat, sepi, nggak banyak. Begitu udah mulai banyak orang, mau cari tempat itu kemana kita ini susah. Mau cari tempat menghafal, mau cari tempat menyendiri, sebab kita hafal tuh harus cari tempat kosong. Kalau enggak sulit.
tanahnya juga suasananya nyaman, sepi, nikmat, sangat ideal untuk menuntut ilmu. Nah ini fasilitas yang begini, ini harus kita syukuri. Kita dulu tidur di mana nih, Habib Mahdi sama-sama mandi, nggak ada ubin, nggak ada ubin. Di semen, bukan semen, tanah, tidur di tanah. Setiap malam itu kita tidur pergi ke masjid. Sebab di dalam tuh panas. Setiap malam kita tidurnya di masjid Maula ini. Langitnya tuh selama 4 tahun di situ, itu langitnya, atapnya kita adalah langit kalau malam. Selama kita di situ, atapnya langit. Setiap malam. Kadang pernah di masjid aku lagi asyik tidur, tahu-tahu hujan. Nah, tengah malam kita pindah. Tapi nikmat, alhamdulillah. Mau ngafal susah, listrik selalu mati. Listrik selalu mati, hampir itu udah gak harap listrik bakalan nyala. Kalau nyala ya itu kebetulan hanya sekedar hadiah aja. Sekedar hadiah. Lainnya kebanyakan listrik itu mati. Listrik AC, gak merasakan AC selama bertahun-tahun. Sampai pulang baru merasakan AC. Di sana sih borok-borok. Kipas angin untung-untungan. Kadang kalau listrik nyala ada, kalau enggak. Alhamdulillah. Banyakkan waktu kita di masjid, talim, belajar, ngaji sana, ngaji sini, ngafalin sana, ngafalin itu doang. Kalau jalan dari tempat kita tinggal ke rumahnya Hilmar mau belajar, itu mikul kitab tuh ada 5 kiloan mungkin. Ada berapa kitab? 5-6 kitab kita pikul. Itu hampir dari sore sebelum asar kita jalan. Sholat asar di sana, atau kadang sholat asar di Masjid Taqwa, baru jalan ke rumahnya Hilmar. Di sana sampai baru pulang lagi isya. Mikul kitab sebanyak-banyaknya. Nah ini fasilitas yang udah kita punya, tinggal kita syukuri, tinggal kita jalankan. Ya, jangan lupa adabnya ilmu, nggak melulu hanya pelajaran begitu aja, tapi adab. Mana sudah ada ilman, walamnya sudah hudan, lamnya sudah minallahi illa bu'ada. Tambah ilmu tapi nggak tambah hidayat, nggak tambah benar, nggak tambah lurus, nggak tambah adab, berarti dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Ilmu mau manfaat, jangan tunggu manfaatin nanti setelah kita pulang, tapi ente manfaatin yang dari sekarang. Kalau sekarang ente tidak bisa memanfaatkan itu ilmu, nggak bisa mengamalkan, padahal ente masih di dalam lingkungan pondok pesantren, nanti setelah kita jauh dari guru kita, jauh dari lingkungan pondok, kita tidak akan bisa memanfaatkan itu ilmu. Ketika kita ada di lingkungan pondok pesantren, artinya kabel kita nyambung langsung, istilahnya kalau orang nyolok listrik di gardunya, itu kagak nyala kita punya bohlam, nggak nyala kita punya hati, nggak tambah istiqomah kita. Bagaimana nanti saat jauh rentan, tahu-tahu kabel yang kita tarik terputus atau terlepas atau kelindes mobil putus hilang. Maka orang kalau di sini dia nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nanti di sana juga dia nggak bisa. Berusaha memberi manfaat kepada sesama kita, ya amalkan ilmu yang kita punya, praktekkan, jalankan, dan yang penting kemauan. Kita harus mau menghafal, mau belajar, mau ngulang, mau paham. Jangan nunggu disuruh dulu. Oh ini sekarang tugasnya kita cuma ngafalin juz amma doang. Nanti selesaikan juz amma dan juz 29 sekaligus. Disuruh hafal 1 juz, hafalin 2 juz, 3 juz. Begitu. Yang tidak disuruh kita lakukan daripada hafalan itu, selama itu memang baik. Tanya, ya, jangan malu bertanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih manfaat. Bukain ilmunya. Allah berikan iman, berikan taubat, diberikan yakin, jangan lalu amilin. Insyaallah kita akan selalu bersama Allah adiknya wa hadratin Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani
قد كفاني ربي من سعادي واختياري فدعائي وابتحالي شاهدون لي بافتقاري فلحدث رياده في يساري وعساري أنا عبد صرف فخري ضمن فخري واضطراري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هلك قلبي من هموم واستغفاري فتدارني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم على وجهه جني قبل أيام النسل باري يا سريعا غزان منك يدركني سريعا يزم الوث ويأتي بالذي يرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي ونكساري والحمد لله رب العالمين. صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخالق في يوم القيامة شفيع الخالق في يوم القيامة دعوني فالذي هو دعاني وأبدلي من البشرى على ما حلما وأظهر لي ضمي ضغط المعاني يقينا عندما كشف اللسام سقاني الكاس أفدي من سقاني
ألا لله من تلك المدامة وفك القيد ميم بعد امتحاني وأتحفني بأن وعي الكرامة عسامهم إلى دار الجنان عسامهم إلى دار الجنان وساقينا النبي أهل الزعامة وساقينا النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما سجع قمر الحمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخالق في يوم القيامة فارتقي في الخير وارقى الرقى إنها العليا وتبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى الرقى إنها العليا وتبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما أسرد القنديل واشعل همة واركب الأهل